Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tuhan luar biasa ya. Ya, Bu. Baik. Baiklah anak-anak ibu yang manis-manis. Sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan ya, masing-masing. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik, terima kasih. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, untuk kegiatan kita pagi hari ini, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai bukti cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Jadi untuk memimpin kita dalam lagu siapa? Baik, terima kasih, boleh ke depan. Dan saya undang untuk Dari Kabupaten Putri, dari 12 SD. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Baiklah, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi kita pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Apa itu pembelajaran kita minggu yang lalu? Negosiasi. Jadi, pembelajaran kita pada minggu yang lalu itu adalah tentang teks negosiasi. Baik, bagus, masih diingat ya, berarti masih cerdas, masih tentunya fokusnya dalam belajar. Baik, kalau materi kita pada minggu yang lalu adalah teks negosiasi, maka tentunya anak-anak semua atau peserta didik yang paling baik dan pintar, masih ingat dong apa itu yang dimaksud dengan negosiasi? Tahu siapa? Tangannya. Baik, silakan. Negosiasi adalah percakapan antara dua pihak yang saling bernegosiasi atau menunjukkan suatu kesepakatan yang menghasilkan keuntungan. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ada lagi yang mencoba yang masih ingat apa itu negosiasi? Ya, jangan malu-malu dong, jangan ditahan-tahan. Ada? Bisa? Apa negosiasi? Kembali. Terima kasih. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teks negosiasi itu atau negosiasi itu adalah bentuk dialog atau percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita. Baiklah, jadi untuk materi kita hari ini tentunya tidak terlepas dari masih di dalam teks negosiasi, namun untuk materi kita hari ini yaitu kompetensi dasarnya ada di 3.11 yang mana itu menganalisis isi, struktur, orientasi pengajuan penawaran, persetujuan, penutup, kebahasaan teks negosiasi. Sedangkan keterampilannya itu ada di 4.11. 4.11 itu yaitu mengonstruksi teks laporan. Ini 12 Mengonstruksi
Dengan metode diskusi, peserta didik diharapkan satu. Apa coba dibaca? Menemukan unsur kebangsaan teks negosiasi. Nah, tujuan pertamanya yang harus kita capai pertama itu adalah menemukan unsur kebangsaan teks negosiasi. Kemudian yang kedua yang harus kita capai hari ini atau yang diharapkan dari peserta didik hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menelaah. Silakan dibaca. Kemajuan penawaran. Nah, itu sudah dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Kemudian yang ketiga, diharapkan lagi peserta didik mampu menyusun teks negosiasi dengan memerhatikan isi. Silakan dilanjutkan. Struktur, orientasi, kemajuan, penawaran, persetujuan, tertutup, dan kebangsaan teks negosiasi. Baik, jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini atau target yang akan kita capai untuk hari ini. Nah, untuk mencapai target ini tentu tidak ada yang instan, ya kan? Mie instan aja harus direbus dulu baru bisa dimakan, apalagi dengan materi ini. Jadi kita akan mencapai ketiga tujuan pembelajaran hari ini itu dengan proses belajar. Jadi untuk kita dapat mengetahui apa itu struktur teks negosiasi, maka sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video dan Ibu berharap peserta didik semua silakan mengamati dan menyimak informasi yang akan disampaikan melalui video yang akan Ibu tayangkan ini. Mari kita lihat contoh analisis perspektif
kembali. Dia sudah mempersiapkan semuanya, jadi dia menunjukkan usulan bagaimana seperti apa usulan yang harus dilakukan ke depan. Nah, apa hal yang menarik itu menghadapi sekolah Boleh Putri, dari kelas 10 S2 melawan Sebase 1. Sekali lagi, Boleh Putri dari kelas 10 S2 melawan 10 S1. Dipanggilkan siswa atas nama Dewa. Sekali lagi dipanggilkan siswa atas nama Dewa kelas S1. Jarak 2 tindakan. Kalimat persuasif ini adalah kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan dan baik agar mau mengikuti atau melakukan sesuai keinginan penulis atau sumber. 10 S2 Boleh Putri. Ini sifatnya mengajak atau mengevaluasi atau untuk mempercayai atau melakukan sesuatu. Jadi mengandung kalimat-kalimat ajakan berupa ayo, kembali, dan sesuatu yang berhubungan dengan suatu memasukkan Anda menggunakan dua kata. Jadi Anda tidak sekali lagi ketika maka Anda tidak boleh lagi jika Anda yang mengharapkan hasil yang maksimal. Ayo, sudah begitu kami. Atau menjadi kemudian yang kedua ada pasangan keseluruhan. 10 S2 Boleh Putri. Sepuluh S2 Boleh Putri. Silakan menuju ke Pak. Selamat pagi. Boleh saya tahu Bapak dari mana dan ada di mana? Ini merupakan 10 S2 Boleh Putri. jadi tidak semuanya Baik. Jadi itulah teks negosiasi atau struktur teks negosiasi yang barusan anak-anak kami saksikan. Dari tayangan tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari situ? Boleh Putri. 10 S2 11 S1. Sekali lagi,
dari tayangan yang barusan ditonton atau dari tayangan yang barusan diamati, apa saja yang bisa atau apa saja yang telah kamu dapatkan dari sana? Ada 6 apa saja itu? Orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, kemudian benar. Baik. Kalau di sana tadi strukturnya itu ada orientasi, ada pengajuan, ada pemenuhan, ada penawaran, ada persetujuan dan penutup, maka dari kesatu-satunya itu, dari uraian satu persatu misalnya, orientasi itu tadi dijelaskan apa? Orientasi itu berupa awal, kalimat pembuka atau kalimat pembuka, kemudian setelah itu ada apa lagi? Permintaan yang seperti apa tadi dicontohkan? Oh iya, benar. Kemudian selain itu apa lagi? Pemenuhan itu seperti apa? Kesanggupan antara satu pihak dan pihak lainnya. Kemudian penawaran itu dalam negosiasi adalah hal yang penting. Karena di situ nanti semua akan terjadi negosiasi sehingga kita akan mendapatkan kesepakatan. Nah, setelah penawaran apa? Persetujuan antara siapa? Antara pihak pertama dengan pihak kedua atau ketiga. Nah, setelah itu barulah ada penutup. Penutup itu contohnya apa? Ucapan salam atau ucapan terima kasih atas negosiasi yang telah dilakukan. Baik, terima kasih buat semuanya. Dan sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Masih tahu apa itu LKPD? Tahu. Apa itu LKPD? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan LKPD-nya akan dikerjakan untuk kelompok yang kemarin kita sudah buat. Jadi sambil Ibu membagikan LKPD-nya, silakan bentuk kelompoknya sesuai kelompok yang sudah kita buat kemarin. Ibu kami kelompok 1. Iya. Jadi silakan ditulis nama kelompoknya, misalnya kelompok 1, kemudian nama-nama anggota kelompoknya. Baiklah, jadi silakan perhatikan dulu sebelum melakukan tugas itu. Ibu ada tayangan satu lagi untuk memudahkan kamu semua dalam mengerjakan LKPD. Dan sebelum Ibu menayangkan video ini, Ibu akan memberikan motivasi dulu untuk kita semua. Jadi motivasinya untuk kita itu adalah berdoa tidaklah cukup untuk meraih sebuah mimpi. Tetapi mimpi itu akan terwujud ketika kita mewujudkannya dengan belajar. Jadi kehidupan ini atau hidup ini selalu mengajarkan kita untuk hal-hal yang lebih baik sehingga kita semakin maju ke depannya.
Karena kenapa? Pemilik masa depan itu adalah orang-orang yang belajar, sedangkan orang-orang yang tidak suka belajar adalah orang-orang yang mau memiliki masa lalu. Jadi, oleh karena itu, mari anak-anak sekalian silakan terapkan dalam kehidupan Anda bahwa belajar itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Baik, untuk mengerjakan LKPD-nya sebelumnya mari amati tayangan berikut. Langkah-langkah membuat teks negosiasi itu seperti apa? Yang pertama itu yang harus kita lakukan menentukan tujuan apa yang ingin kita negosiasikan. Jadi karena itu masyarakat sekarang mengerjakan LKPD-nya. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di lembaran LKPD-nya. Petunjuknya yang pertama itu silakan membaca teks yang ada di dalam LKPD. Jadi silakan membaca dialog yang ada di dalam LKPD itu. Kemudian silakan tentukan struktur yang ada di dalam dialog tersebut yang ada di dalam LKPD. Ada yang mau ditanyakan?
Eben Nuaha dipanggil Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi, siswa kami Eben Nuaha dipanggil Ibu Kepala Sekolah. Sekarang. Baik, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Peringkat pertama dari kelas 11 IPA. Jadi bagi yang belum siap, silakan dikerjakan dikerjakan dulu.
Waktu kita masih 15 menit lagi. Bagian sudah siap, silakan dibaca ulang. Mana tahu ada yang bisa ulang ya. Baik Bu. Yosef Amazon dipanggil Pak Laki. Sekali lagi siswa atas nama Yosef Amazon dipanggil Pak Laki. Terima kasih. Sudah mana? Jangan pasrah. Lau. Ini. Lau. Selanjutnya penentang dari kelas 3 Agung. Penentang dari kelas 3 Usman.
Baik, bagaimana? Kalau sudah siap, maka sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Jadi, untuk itu kita akan menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya satu persatu. Siapa dulu yang pertama? Siapa yang mau? Ya, baik. Silakan kelompok 3. Jadi pada kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak boleh. Untuk kelompok yang lain, mari kita saksikan atau mari kita simak hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi untuk kelompok 3 silakan. Baik, sebelum kami mulai presentasi kami, teman-teman kami selamat pagi. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan kelompok kami kelompok 3. Saya sebagai moderator bicara malam. Ketua kelompok kami akan meminta teman-teman anggota ikut yang bersenang dan memberikan baik, ada hasil diskusi kami yaitu tentang tes negosiasi. Di mana kita ketahui dulu bahwa tes negosiasi itu adalah bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku atau dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga dicapainya kesepakatan dan satu. Baik, pertama kami akan menjelaskan atau baik, di mana bentuk negosiasi kita ketahui bagi yang pertama adalah komunikasi, menemukan penawaran kemajuan dan bagaimana orientasi pada struktur teks negosiasi yang akan didiskusikan yaitu sudah 3 tahun lagi warga dusun untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak bersaing. Perjuangan panjang tersebut bermula dari semua perusahaan kooperatif mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Sumber air akan menjadi kebutuhan hidup. Tidak hanya bagi pendamping warga desa sekitar, tetapi juga bagi puluhan ribu warga desa sekitar. Kedua, dalam negosiasi kedua itu mengajukan pembicaraan yang pertama itu Baik, langsung dari dulu datang dari dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu. Mereka sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melakukan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga kualitas sumber air kehidupan. Jadi ada masalah. yang ketiga yaitu transparan pembicaraan kedua. Baik, bagaimana mungkin capaian lainnya dapat dijaga. Pembangunan hotel dapat di atas mata air untuk pasti akan dihasilkan mata air. Awalnya karena pembangunan hotel tersebut akan menunggu dibawanya pembangunan besar. Maka daerah resapan air akan berkurang dan ini mengancam kelestarian mata air. Yang keempat yaitu pengajuan untuk pembicaraan.
Tapi sebenarnya wali kota sudah mengeluarkan pemerintah yang memasukkan yang kelima yaitu penawaran. Di mana selanjutnya yaitu pengajuan kembali. Jadi masalahnya saya masih mencari bagaimanapun saya tidak kesempatan bisnis di kota ini. Yang kedua dalam bisnis kami terjadi yang namanya penawaran kepala desa. Bila benar demikian, sebagai kepala desa saya akan membantu Bapak menentukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber pemilikan. Adapun fungsi tujuannya yaitu, jadi kalau memang Pak Lurah bisa mengusahakannya, saya akan sangat berterima kasih. Hari ini juga saya akan memerintahkan anak buah saya menghentikan pembangunan kepala desa. Terima kasih atas kerja sama ini. Edi, saya juga berterima kasih karena Pak Lurah masih memberikan undang-undang. Terakhir yaitu penutup atau kata penutup. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya. Ada tanggapan atau komentar dari baik, tanggapi. Sebelum memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan untuk kelompok 3, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Apa yang dimaksud orientasi? Dimana pertanyaan dari kelompok 4 itu apa artinya orientasi? Orientasi itu merupakan struktur yang berada di awal kalimat atau kata kedua sebagai yang biasa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Ya, seperti itu. Paham? Apabila apa yang kemudian apa yang dimaksud dengan pemenuhan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pemenuhan dalam seks negosiasi? Yang dimaksud dengan pemenuhan yaitu merupakan kesanggupan dari suatu pihak atas pihak lain. Terima kasih. Baik, jawaban kami adalah setelah melewati proses tawar menawar, maka diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan jalan tengah yang diambil dan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Ada lagi kelompok yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Baik, dibantu. Jadi bagi kelompok lain, kalau misalnya ada yang memberikan komentar, memberikan saran untuk kelompok 3, dipersilakan supaya di hari-hari berikutnya kerja mereka semakin baik. Jadi kalau ada yang memberikan komentar, saran, membantu memperbaiki tugas-tugas mereka. Baik, jika memang tidak ada tanggapan
Yuk, Bu. Ayo. Siapa dulu ya? Semua selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sebagai moderator, saya sebagai editor, sebagai pembicara pertama. Sampingnya saya Mita, kemudian Kak Iwi, setelah itu Kak Dewi dan Mei. Baik, sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang teks negosiasi. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku 2 orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga dicapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Ada beberapa struktur teks negosiasi. Pertama, orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan terakhir yaitu penutup. Dari hasil diskusi kami menemukan ciri bentuk yang pertama yaitu orientasi. Orientasi akan dibacakan oleh teman kami. Dalam teks negosiasi terdapat bagian-bagian atau struktur, salah satunya orientasi. Dalam orientasi terdapat bukti kutipan, contohnya sudah 3 tahun lebih warga dusun mereka berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak di desanya. Perjuangan panjang tersebut bermula ketika sebuah perusahaan properti mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Sumber air penguripan menjadi tujuan hidup tidak hanya bagi 6.000 warga desa sejahtera, tapi juga bagi 4.000 warga desa sekitar. Sumber air penguripan menjadi penyedia air bersih untuk dikonsumsi sekaligus untuk memenuhi pengairan sawah bagi puluhan hektar sawah. Bila pembangunan hotel itu diteruskan, sumber air penguripan akan mati. Meskipun beberapa kali demo warga, pihak pengembang tetap bersikukuh melanjutkan pembangunannya. Akhirnya, Pak Lurah membentuk tim yang akan mewakili warga untuk menuntut pengembangan hotel PT Mulia Jaya. Menghentikan pembangunan hotel tersebut, tim penyelamat penguripan diterima Direktur PT Mulia Jaya, Edi Dirunanya. Edi, silakan menuju Bapak. Selamat pagi. Boleh saya tahu, Bapak dan Ibu ini berasal dari mana? Kepala Desa, saya Arifin, Pak Kepala Desa Sejahtera. Ini Ibu Suci, Sekretaris Desa, dan satu lagi Pak Raka, salah satu tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh mewakili warga desa kami. Edi, terima kasih atas kedatangannya Bapak dan Ibu kantor. Saya dengan senang hati sebagai direktur, saya akan mendengarkan aspirasi warga. Jadi Bapak dan Ibu, dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber air Pangurban. Jadi ada masalah apa lagi? Baik, selanjutnya yang ketiga menawarkan warga 1 bagaimana mungkin pelestarian sumber airnya dapat dijaga kalau pembangunan hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata air. Awalnya karena pembangunan hotel tersebut akan menuntut ditekannya persoalan di sana, maka daerah resapan air akan berkurang dan ini mengangkat kelestarian mata air kami. Warga 2. Sekali lagi saya tegaskan Pak, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel atau apapun di atas sumber mata air, sumber kehidupan kami. Kepala Desa, sabar dulu Pak Ahmad. Benar Pak, kami belum pernah menyetujui
dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan itu, Pak. Bagi kami, sumber mata air Paguripan adalah gantungan kehidupan kami. Tak hanya untuk makan dan minum, sawah kami juga membutuhkan air. Karena dua, kami selamanya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut. Bahkan kami akan bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipenuhi. Baiklah, selanjutnya adalah pengajuan Edi. Bapak dan Ibu jangan khawatir, sebenarnya Wali Kota sudah mengeluarkan surat perintah penghentian pembangunan hotel. Maka pertama, kalau begitu boleh. Senang yaitu pengajuan Edi. Masalahnya saya masih mencari lampu pembuktian. Bagaimanapun saya tidak mau kehilangan kesepakatan bisnis di kota ini. Nomor 7, kepala desa. Bila benar demikian, sebagai kepala desa, saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber pemerintahan. Nomor 8, persetujuan. Edi, kalau memang Bapak sudah bisa mengusahakannya, saya akan sangat terima kasih. Hari ini juga saya akan memerintahkan anak buah saya menghentikan pembangunan hotelnya. Kepala desa, terima kasih atas kerjasama ini. Edi, saya akan terima kasih karena Pak Lurah berhasil menghentikan demo warga. 9, penutup. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua berupa tambahan, kritikan dan yang lain, kami berikan. Juga akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Di mana pertanyaan kami yaitu, kita tahu bahwa dalam teks negosiasi terdapat kaidah kebahasaan. Bisakah kelompok satu menentukan kaidah kebahasan teks negosiasi yang bahasanya bersifat persuasif? Dari terima kasih jawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kaidah kebahasan teks negosiasi bahasanya bersifat persuasif. Kutipannya di mana terdapat pada penanggapan warga 2. Sekali lagi saya tegaskan, Pak, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel atau apapun di atas sumber mata air, sumber kehidupan kami. Kemudian dilanjutkan oleh kepala desa. Sabar dulu, Pak Ahmad. Benar, kami belum pernah menyetujui dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan itu, Pak. Bagi kami, sumber mata air Paguripan adalah gantungan kehidupan kami. Tak hanya untuk makan dan minum, sawah kami juga membutuhkan air. Kemudian dilanjutkan oleh warga 2, kami selamanya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut. Bahkan kami akan bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipenuhi. Terakhir dilanjutkan oleh Pak Edi, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Sebenarnya Wali Kota sudah mengeluarkan surat perintah penghentian pembangunan hotel. Kutipan dari kalimat persuasif itu apa? Kan yang akan baca tadi berupa dialognya. Kalimat persuasifnya seperti apa dalam dialog tersebut? Baik, kami akan kalimat persuasif ini yaitu sekali lagi saya tegaskan, Pak, kami tidak akan pernah
menyetujui pembangunan hotel atau operasi di atas sumber mata air, sumber penghidran. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Dari kelompok ada dua ada pertanyaan atau tambahan atau saran? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutup diskusi. Demikian hasil presentasi kami tentang teks negosiasi. Kami berikan terima kasih. Baik, jadi untuk kelompok 1 hasil kerjanya sudah baik. Jadi mari kita berikan aplaus untuk mereka. Baiklah, demikianlah presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 1. Jadi untuk selanjutnya, baik, untuk yang ketiga silakan maju kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi tentu dari semua kelompok yang sudah tampil, kita sudah mengetahui apa perbedaan dari mereka. Jadi mari kita belajar dari mereka. Selamat pagi. Saya pembicara pertama dan saya Anissa Rianto. Sebagai pembicara tenang. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi ini. Ciri teks negosiasi. Pertama adalah orientasi, di mana kita ketahui bahwa orientasi itu merupakan struktur yang berada di awal kalimat sebagai pembuka, bisa berupa salam atau sapaan untuk melalui proses negosiasi. Sudah 3 tahun lebih warga Jusuk sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang rusak di desanya. Berjuanglah sepanjang tersebut bermula ketika sebuah perusahaan properti mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Sumber air Panguripan menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi 6.000 warga desa sejahtera, tetapi juga bagi puluhan ribu warga desa sekitar. Sumber air Panguripan menjadi penyediaan air bersih untuk dikonsumsi sekaligus untuk memenuhi pengairan sawah bagi puluhan hektar sawah. Bila pembangunan properti diteruskan, sumber air Panguripan akan mati. Meskipun beberapa kali di demo warga, pihak pengembang tetap bersikuku melanjutkan pembangunannya. Akhirnya, Pak Lurah membentuk tim yang akan mewakili warga untuk menuntut pengembang hotel PT Mulia Jaya menghentikan pembangunan tersebut. Tim penyelamat Panguripan diterima di Direktur PT Mulia Jaya. Edi ditemanya. Edi, silakan tunjuk Pak dan Bu. Selamat pagi. Boleh saya tahu Pak
dan Bu ini berasal dari Kepala Desa. Saya Arifin, Pak, Kepala Desa Sejahtera. Ini Suci, Sekretaris Desa, dan satu lagi Pak Mat, salah satu tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh pewakil warga desa kami. Jadi, terima kasih atas kedatangan Pak dan Ibu hadir ke kantor saya. Dengan senang hati, sebagai direktur saya akan mendengarkan aspirasi warga demi perbaikan Ini Bapak dan Ibu, dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber air Pangurepan. Jadi, ada masalah apa lagi? Ketiga, penawaran. Hotel 1, bagaimana mungkin pelestarian sumber airnya dapat dijaga? Pak, pembangunan hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata airnya. Awalnya karena pembangunan hotel tersebut akan menuntut ditebangnya bangunan istana, maka daerah resapan air akan berkurang, dan ini mengancam pelestarian mata air kami. Yang kedua, sekali lagi saya tegaskan, Pak, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel atau apapun di atas sumber mata air. Sumber kehidupan kami. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok siswa. Bila ada yang bertanya, dipersilakan. Presentasi dari kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, jadi tadi sudah dipertanyakan, bila ada yang bertanya atau memberikan tanggapan dari hasil presentasi mereka, dipersilakan kalau ada. Tidak ada kelompok. Baik, jadi karena tidak ada pertanyaan, itu tandanya bahwa presentasi yang mereka tampilkan hari ini sudah cukup baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Baik, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari kesimpulan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Bima Jomomo sebagai moderator. Saya Presiden sebagai ketua kelompok. Saya Membelin dulu sebagai pembaca kedua. Saya Antonius sebagai pembaca ketiga. Adapun hasil dari kesimpulan tentang pembahasan teks negosiasi, di mana terdiri atas dua. Yang pertama, struktur teks negosiasi, dan kedua, kaidah pembahasan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri atas 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja kesimpulan dari struktur teks negosiasi. Di sini yang pertama ada orientasi, di mana kita tahu tadi orientasi itu terdapat pada paragraf pertama mengenai negosiasi antara warga pada bidang sektor. Di mana di sini yaitu sudah 3 tahun lebih warga dusun sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak di desanya. Yang kedua yaitu pengajuan, di mana di sini ada pengajuan dari Edi, yaitu begini Bapak dan Ibu, dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber air Pangurepan. Yang ketiga yaitu penawaran, di mana terletak pada
Sedangkan pengajuan kembali yang dimana disampaikan oleh Edi, dimana yaitu Bapak dan Ibu jangan khawatir. Sebenarnya wali kota sudah mengeluarkan surat perintah penghentian pembangunan hotel. Yang kelima ada penawaran kembali yang disampaikan oleh warga bersama. Yang keenam ada pengajuan kembali yang disampaikan oleh Edi. Yang ketujuh ada penawaran kembali yang disampaikan oleh kepala desa. Dan ada persetujuan di antara Edi dan kepala desa, di mana Edi mengatakan kalau memang Pak Lurah bisa mengusahakannya, saya akan sangat terima kasih. Sedangkan kepala desa menjawab, terima kasih atas kerja sama ini. Yang terakhir yaitu penutup, di mana di sini disampaikan oleh Edi, yaitu terima kasih Pak. Kesimpulan kedua yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi, di mana terdiri atas 3 dibacakan oleh pembicara. Sini kami sebutkan terdapat 3 kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, bahasanya bersifat persuasif, di mana kita dapat melihat dari percakapan antara warga 2, kepala desa, dan Edi. Kedua, berisi kesamaan tuturan, di mana kita bisa melihat dari kutipan antara percakapan antara Edi dengan kepala desa. Dan ketiga, hasil kesepakatan tidak memberatkan atau merugikan dua belah pihak, di mana Edi mengatakan kalau memang Pak Lurah bisa mengusahakannya, saya akan sangat berterima kasih. Hari ini juga saya akan memerintahkan anak buah saya menghentikan pembangunan hotelnya. Lalu kepala desa menjawab, terima kasih atas kerjasama ini. Lalu Edi kembali menjawab, saya juga berterima kasih karena Pak Lurah berhasil menghentikan demo warga. Baik, inilah hasil kesimpulan tentang kaidah kebahasaan dan negosiasi di kami. Jika ada yang menanggapi, komentar. Baik, jadi sekali lagi Ibu tambahkan dari kelompok 4 meminta jika ada yang memberikan tanggapan atau yang memberikan pertanyaan dari hasil diskusi yang mereka presentasikan, silakan. Bagaimana tadi pada presentasi mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi, pada bagian keduanya yaitu berisi pasangan tuturan. Bisa kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan berisi pasangan tuturan serta bacakan contoh daripada berisi pasangan tuturan. Contoh tuturan itu bisa ini akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Contoh dari kata tuturan itu contohnya memberi semangat dan menjawab sama. Contoh kalimatnya Contohnya selamat pagi, lalu dijawab selamat pagi juga. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, saran, komentar, tanggapan, silakan. Baik, jika tidak ada, sampai di sini hasil diskusi kami dari kelompok 4 yang mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, jadi keempat kelompok hari ini semuanya sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing. Jadi kita semua sudah tahu hasilnya seperti apa. Nah, tadi kan sudah diberikan kesempatan memberikan pertanyaan dan juga tanggapan, dan sudah beberapa yang memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Dan untuk kesimpulannya secara keseluruhan, adakah yang menurut Anda atau menurut pengamatan kamu semua yang kurang dari masing-masing kelompok itu, atau saran untuk membuat kelompok-kelompok yang lainnya semakin maju ke depannya? Kalau ada, dipersilakan. Bahwa tidak ada tanggapan, tidak ada saran, itu artinya semuanya sudah
siang hari ini. Jadi untuk itu mari kita berikan tepuk tangan untuk kita. Jadi karena kita sudah berada pada penghujung waktu kita, tinggal beberapa menit lagi. Jadi ibu akan mempertanyakan kembali apa-apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini, atau apa-apa saja yang sudah dipelajari hari ini dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkannya, apa saja yang sudah kamu dapatkan hari ini, apa saja yang sudah kamu pelajari dari materi menganalisis struktur teks negosiasi hari ini? Baik, silakan. Baik. Adapun yang saya sudah pelajari atau yang bisa saya simpulkan dari materi hari ini, di mana kita tahu tadi bahwa negosiasi ini berupa konteks yang antara dua pihak yang saling mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Di mana yang perlu diperhatikan juga dalam teks negosiasi yaitu berupa unsur-unsur teks negosiasi terdiri dari satu sifat, perbedaan kepentingan antara dua belah pihak, terjadinya pengajuan dan penawaran, menghasilkan persetujuan atau kesepakatan. Lalu dalam negosiasi ini juga terdapat strukturnya, di mana terbagi menjadi 6, yaitu berupa orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan detail. Jadi itulah yang bisa saya pelajari atau simpulkan pada materi tentang negosiasi. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Baik, dipersilakan. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari sini mengenai teks negosiasi pada pagi hari ini, di mana kita harus mengetahui yang pertama ada pengertian dari teks negosiasi, di mana kita tahu tadi teks negosiasi itu bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku di antara dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami sehingga kita dapat mencapai kesepakatan bersama. Di sini yang kedua ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama memiliki partisipan, yang kedua mencari jalan tengah atas permasalahan, yang ketiga mengarah pada tujuan praktis, keempat memprioritaskan kepentingan bersama, lima menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, dan yang ketiga ada unsur-unsur teks negosiasi. Yang kelima ada struktur teks negosiasi, di mana terdiri atas 6. Yang pertama orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang terakhir, di mana ada kaidah kebahasaan teks negosiasi, terdapat 3, yaitu bahasanya bersifat persuasif, yang kedua berisi pasangan tujuan, dan yang terakhir hasil kesepakatan tidak memberatkan atau merugikan dua belah pihak. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi, yang bisa kita dapatkan hari ini atau yang sudah kita pelajari hari ini yaitu yang pertama tentang negosiasi itu apa, kemudian ciri-cirinya apa, dan strukturnya itu apa. Kalau topik kita hari ini yaitu tentang struktur teks negosiasi, strukturnya itu yaitu ada 6. Yang pertama itu ada orientasi. Yang mana orientasi itu adalah pendahuluan. Kemudian ada pengajuan. Pengajuan itu apa? Berupa permintaan. Pengajuan itu adalah atau permintaan. Kemudian di situ ada penawaran. Penawaran itu adalah inti dari negosiasi. Dan kemudian ada kesepakatan. Dan terakhir ada penutup, yang mana penutupnya itu adalah ucapan terima kasih dari hasil negosiasi. Jadi itulah pelajaran kita hari ini, dan ibu harapkan untuk terus belajar, jangan hanya berharap dari gurunya, cari sumber-sumber lain untuk dapat mendukung pembelajaran kamu yang kamu telah dapatkan dari sekolah.
Jadi untuk materi kita minggu depan itu adalah tentang teks biografi. Jadi itu adalah materi kita di hari minggu depan. Jadi untuk itu Ibu nanti akan share atau akan bagikan materinya melalui grup kita. Jadi untuk hari ini demikian materi kita hari ini. Semoga kita semua dapat terhindar dari mara dan bahaya hingga minggu depan kita dapat belajar lagi seperti hari ini. Jadi sebelum kita keluar atau sebelum kita istirahat, silakan dulu siapa yang bisa memimpin kita dalam doa. Baik, jadi sebelum doa, nanti juga Ibu akan Ibu juga akan mengirimkan ke grup kamu ke grup kita, grup pelajaran Bangsa Indonesia tentang tugas di rumah, yaitu membuat teks negosiasi dalam bentuk dialog. Jadi nanti Ibu akan kirimkan ya. Jadi sekalian dikerjakan, minggu depan kita akan bahas bersama.